Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala sesuatu yang baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk hari baik, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan sampai pada hari ini. Kami percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau selalu menyertai. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan bahkan meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, memohon tuntunan pertolongan Tuhan, menyertai kehidupan kami, dan memampukan kami menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan ajarlah kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 24 Juli 2024 tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Dalam bahasa Batak, Heber 10 sada ayat sada. Demikianlah firman Tuhan disampaikan. Alai anggoha porsiaoni posni roha doi di akasihi rimon. Jala pamotowan natotu taringot tu naso ni ida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tidak menghadapi pergumulan? Tentu sebagai manusia yang hidup, kita tidak akan pernah luput dari pergumulan. Persoalan demi persoalan akan datang silih berganti di dalam kehidupan. Itulah bagian hidup orang-orang yang percaya. Semakin kita percaya, semakin kita beriman, maka pergumulan persoalan hidup justru semakin terasa lebih berat. Mengapa demikian? Karena memang iman kita itu harus diuji. Iman kita harus dibuktikan. Bagaimana pembuktian iman kita? Bagaimana ujian iman kita? Melalui persoalan-persoalan hidup. Ketika kita melewati berbagai persoalan, maka saat itu kita sedang naik tingkat. Iman kita sedang di-upgrade, naik ke level selanjutnya. Persoalan berhenti? Tentu tidak. Justru persoalan akan terasa semakin berat. Itu sama seperti ketika kita bersekolah. Ketika kita lulus dari tingkat SD, maka kita akan menghadapi ujian yang lebih berat. Menjalani proses yang lebih berat. Lalu ketika kita mau naik ke SMA, ujiannya akan lebih berat. Demikian seterusnya, sampai kita menyelesaikan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi level kita, maka semakin sulit jugalah perjuangan dan pergumulannya. Tentu samalah dengan iman kita. Semakin kita berusaha untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, maka semakin sulit jugalah perjuangan iman kita. Pergumulan demi pergumulan akan datang silih berganti. Persoalan hidup akan terus menyertai.
Apakah yang membuat kita bertahan? Apakah yang membuat kita mampu? Inilah yang mau disampaikan kepada kita di dalam renungan pada hari ini. Setiap orang percaya tidak boleh berhenti beriman kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Karena imanlah kita punya cita-cita. Karena imanlah kita punya impian besar ke depan. Sekalipun di dalam perjuangan itu kita mengalami kesulitan. Karena imanlah kita bisa meraih cita-cita dan harapan kita. Mengapa demikian? Karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakannya. Demikianlah beriman kepada Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan secara nyata dengan mata jasmani kita. Tetapi di dalam iman, kita terus bisa merasakan penyertaan-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, mau mengingatkan kita tidak boleh berhenti untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dalam segala hal kehidupan, tetaplah berpengharapan. Dalam kitab Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh. Kita tahu sauh kan? Sauh itu jangkar yang dijatuhkan ke air laut agar kapal bisa tetap pada tempatnya. Demikianlah kita, pengharapan itu seperti sauh. Sauh yang kuat, yang tidak akan membuat kita goyang, yang tidak akan membuat kita berpindah tempat. Sauh kita itu adalah tempat kita bernaung, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Yesus Kristus penolong hidup kita. Hari ini kita tetap diingatkan melalui pesan firman Tuhan untuk tetap teguh beriman dan percaya kepadanya. Saudara, tetaplah beriman dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Karena percayalah, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh pengharapan dan yakinlah di dalam pengharapan kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat, tetap beriman teguh kepadamu. Seperti apapun keadaan hidup kami, jangan biarkan kami jatuh. Jangan biarkan kami larut di dalam kesulitan, kesusahan hidup. Tetapi biarlah di dalam kesulitan demi kesulitan yang kami lewati, hidup kami berproses semakin lebih baik lagi. Kami semakin kuat, semakin tangguh, sehingga Tuhan boleh memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan, menolong banyak jiwa untuk dimenangkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh harapan kami. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati, sehingga apapun yang kami cita-citakan, kami boleh mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Engkaulah yang memberi kekuatan, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan mereka. Demikian juga bagi mereka yang sedang berduka cita. Kekuatan dan pertolongan-Mu lah yang memampukan mereka untuk tetap bertahan. Berikanlah penghiburan bagi mereka yang sedang berduka cita. Pada saat ini pun Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing atau di tempat lain untuk menjalani proses kesembuhan. Kami percaya Bapa, jika kami beriman, Engkau akan memberikan kekuatan. Sebagaimana perempuan sakit pendarahan kemarin telah Engkau sembuhkan, hari ini pun Engkau akan menyembuhkan orang-orang yang percaya dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.